Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang batu bara. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Nurul Alif Septiorini, yang kedua ada Dian Rosiani, dan yang ketiga ada Bagus Adiwena. Selanjutnya masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Nurul. Silakan. Pendahuluan. Pertama, tingkat kebutuhan bahan bakar semakin meningkat seiring bertambahnya populasi manusia. Bahan tambang yang saat ini masih menjadi primadona adalah batu bara, yang digunakan sebagai salah satu sumber energi primer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang cukup besar, termasuk di dalamnya batu bara. Ada 20 provinsi yang memiliki sumber daya batu bara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang merupakan provinsi dengan tingkat sumber daya batu bara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 82% dari total sumber daya batu bara di Indonesia. Sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 161,34 miliar ton dan cadangan sebesar 28,17 miliar ton. Kedua, batu bara pada masa mendatang mempunyai prospek yang cerah sebagai bahan bakar alternatif. Produksi batu bara di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1993 dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di Indonesia. Batu bara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, walau sebenarnya batu bara bermanfaat juga sebagai sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Untuk sektor rumah tangga, manfaat batu bara sebagai bahan bakar dibentuk brisket batu bara. Dalam dunia industri dan transportasi, batu bara diubah dalam bentuk cair atau berupa batu bara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak. Pengembangan pengusahaan pertambangan batu bara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi keempat di dunia sebagai negara pengekspor batu bara. Di masa yang akan datang, batu bara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Kegiatan penambangan, khususnya batu bara dan lain-lain, dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penambangan berskala besar, baik dalam ukuran teknologi maupun investasi, dapat berukuran besar pula. Namun, pengendaliannya lebih memungkinkan ketimbang pertambangan yang menggunakan teknologi yang tidak memadai apalagi dananya terbatas. Next. Ya, selanjutnya ada definisi batu bara itu sendiri. Nah, batu bara itu apa sih? Batu bara merupakan batu sedimen organik yang dengan mudah dapat terbakar yang mengandung material karbonat lebih dari 50% beratnya. Dengan berwarna coklat sampai dengan hitam, terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, serta sedikit sulfur. Nah, batu bara ini terbentuk dari sisa tumbuhan yang terurai dan terkumpul dalam suatu daerah dengan kondisi banyak air, biasanya pada rawa-rawa. Nah, batu bara sendiri ini dapat juga diartikan sebagai campuran bahan mineral organik yang heterogeneus dan memiliki struktur senyawa yang sangat kompleks. Nah, untuk teori terbentuknya batu bara itu ada dua ya. Yang pertama tahap biokimia, yang kedua ada tahap geokimia. Untuk tahap biokimia sendiri itu, ini merupakan suatu tahap di mana terjadi perubahan dari tumbuhan menjadi gambut yang diakibatkan oleh bakteri dan fungi dalam air yang tergenang. Nah, laju pertumbuhan gambut tergantung dari laju pertumbuhan dan pembusukan tumbuh-tumbuhan
Terus yang kedua, tergantung dari keadaan tanah yang harus subur dan sukar kering. Terus yang terakhir, tergantung pada cuaca yang harus basah supaya sisa tumbuhan dapat tergenang dengan air yang memungkinkan terjadi pembusukan sebagai oleh bakteri anaerobik. Terus yang kedua ada tahap geokimia. Nah, tahap geokimia ini yaitu suatu periode di mana terjadi perubahan gambut menjadi antrasit yang diakibatkan oleh tekanan dan suhu dalam waktu yang lama, seperti proses metamorfisme. Nah, syarat terjadinya proses pembentukan batu bara ini adalah pembusukan dan pemanasan yang terjadi pada kondisi lingkungan yang oksigennya kurang sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, untuk pengolahannya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada preparasi, yaitu persiapan untuk memperkecil ukuran partikel. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memenuhi ukuran sesuai dengan penggunaannya. Memperkecil ukuran butir biasanya dilakukan dengan alat peremuk seperti alat crusher atau grinder. Nah, pada peremukan ini biasanya dikerjakan dalam 3 tahapan, yaitu ada primary crushing, secondary crushing, dan grinding crushing. Nah, yang kedua itu ada konsentrasi. Nah, konsentrasi pada batu bara ini adalah suatu operasi pemisahan antara batu bara dengan pengotornya. Nah, konsentrasi ini diantaranya bisa berdasarkan warna atau kilap dan juga berdasarkan spesifik gravity. Nah, pada spesifik gravity ini itu ada 3 ya. Ada flowing film concentration, jigging, dan sifat permukaan mineral. Untuk flowing film concentration ini yaitu proses konsentrasi mendasar atas Sg pada aliran tipis. Kedua, jigging proses konsentrasi yang mendasar kecepatan mengendap antara pengotor dengan batu bara. Terus yang ketiga, sifat permukaan mineral, proses konsentrasi yang mendasarkan pada senang atau tidaknya mineral terhadap gelembung udara. Lalu yang terakhir ada dewatering. Nah, dewatering ini merupakan proses operasi pemisahan antara cairan dengan padatan dan biasanya dilakukan setelah proses konsentrasi. Nah, pada dewatering ini terbagi menjadi 3 ya. Untuk prosesnya itu ada thickening, merupakan tahapan pertama pemisahan padatan dengan cairan yang mendasarkan atas kecepatan mengendap batu bara dalam suatu pulp sehingga solid faktornya. Terus yang kedua ada filtrasi, merupakan operasi pemisahan padatan dengan cairan dengan cara menyaring sehingga didapat solid faktor. Terus yang ketiga ada drying, adalah operasi penghilangan air dengan jalan pemanasan sehingga padatan ini bebas dari cairan. Ya, selanjutnya ada manfaat dari batu bara. Manfaat dari batu bara itu ada salah satunya ada di bidang pembangkit listrik. Batu bara dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian batu bara itu merupakan bahan bakar pemanas yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pemanas ruangan. Kemudian batu bara itu dapat digunakan dalam industri baja untuk pembuatan kokas. Batu bara juga yang merupakan tar batu bara dapat digunakan sebagai insulator bangunan, membuat bangunan tahan air, hingga berbagai macam produk seperti tekstil, cat, sabun, sampo, dan lain-lain. Kemudian, batu bara dapat digunakan sebagai molding sand atau pasir yang dapat dibentuk. Next. Dampak dari batu bara, yang pertama itu terhadap lingkungan.
dapat menyebabkan perubahan bentang lahan, penurunan tingkat kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas perairan, penurunan kualitas udara, dan pencemaran lingkungan. Dan selanjutnya yaitu dampak terhadap sosial, adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan akibat debu, terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan, dan kehadiran perusahaan juga mempengaruhi perilaku gotong royong. Kesimpulan, batu bara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Proses terbentuknya batu bara melalui 2 tahap, yaitu tahap biokimia dan geokimia. Batu bara memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai pembangkit listrik, dengan 3 tahap pengolahan seperti preparasi, konsentrasi, dan dewatering. Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penambangan berskala besar, baik dalam ukuran teknologi maupun investasi, dapat berukuran besar pula. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.